ini. Engkau datang Tuhan mencari kami yang terhilang. Dan biar kami merasakan kasih-Mu yang besar malam hari ini. Dan kami percaya cinta-Mu akan memulihkan hati setiap kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali. Selamat Natal, Merry Christmas. Bisa kasih salam ke teman kanan kirinya. Selamat Natal. Kamu ganteng, kamu cantik. You are blessed. Dikasih oleh Allah dan manusia. Setiap manusia yang lahir, setiap kita manusia yang ada di dunia ini, kita punya kecenderungan untuk hidup bagi diri kita. Tapi ada satu manusia yang datang dan lahir ke dunia ini untuk memberikan hidupnya. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu bagi diri kita, dan seringkali kita susah melepaskan sesuatu bagi Tuhan dan sesama. Tapi ada satu manusia yang mau datang ke dunia ini untuk memberikan hidupnya. Dia lahir untuk mati bagi kita semua. Supaya kita yang mati oleh dosa bisa menerima kehidupan. Ada satu pemikiran dalam pikiran kita, mungkin di hati kita, masing-masing kita punya perspektif atau sudut pandang tentang Tuhan. Kita berpikir kalau kita mau menghampiri Tuhan, kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, kalau kita bisa ada di hadirat Tuhan, kalau kita mau masuk ke sorga, kita harus melewati setiap step anak tangga yang bisa kita lakukan. Kita berpikir kalau aku sudah melayani tangga yang pertama, maka Tuhan akan berkenan kepada hidupku. Kalau aku udah nurut sama orang tua, maka aku akan bisa berjumpa dengan Tuhan. Dan setiap kita berpikir bahwa dengan setiap usaha kita bisa naik ke tangga hidup kita, dan kita bisa mencapai surga. Karena saya takut naik tangga berikutnya, jadi saya stop di sini. Dan kita mencoba dengan usaha kita untuk bisa meraih surga, untuk bisa memperkenan Tuhan, untuk bisa mencari Tuhan. Dengan setiap step tangga yang kita lakukan. Dan seringkali ketika kita gagal, kita merasa nggak layak dan kita merasa nggak mampu. Dan kita merasa tidak dicintai oleh Tuhan, kita ditinggalkan oleh Allah. Tetapi Natal ini berbicara tentang Allah yang turun untuk menjemput kita. Untuk turun dari tangga. Dia dari sorga. Dia turun ke dunia ini. Dia bukan hanya menjadi Allah yang duduk di tahtanya, angkat kaki, kipas-kipas, terus dia bilang, hei umat manusia, turutilah kehendakku. Kalau tidak kamu akan masuk neraka. Tetapi Tuhan yang kita kenal hari ini, dengan Natal yang kita rayakan hari ini, dia turun dari anak tangga itu untuk menjemput kita. Dimana kita nggak sanggup untuk naik setiap tangga ini untuk mencapai surga. Tapi dia turun datang dari surga untuk menjemput kita. Dia turun ke tempat yang paling rendah, menjadi sama seperti kita, untuk diam bersama dengan kita. Dia bukan cuma Allah yang ada di surga, tapi dia mau turun ke dunia ini, dia menjemput kita. Dia menjemput kita. Jamie ikut saya. JJ gandengan. Dia menjemput kita yang ada di bawah untuk dibawa kembali naik ke surga. Untuk diam bersama dia, tinggal bersama dia selama-lamanya. Itulah Yesus kita.
Yang awalnya kita merasa bahwa aku harus mencapai anak tangga itu dengan usaha kita. Tetapi kekristenan atau Natal itu berbicara Allah yang lahir menjemput kita. Untuk ada di bawah bersama dengan kita. Menanggung dosa kita, menemani kita. Untuk bisa bersama-sama dengan kita. Dan bahkan dari bawah dia ikut mengangkat kita. Supaya kita juga mendapat kemuliaan kekal bersama dengan dia. Itulah Yesus yang kita rayakan hari ini. Dia bukan Allah yang hanya ada di sorga. Tapi dia mau turun untuk menjemput kita. Untuk turun ke bawah. Untuk bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa menikmati hadiratnya. Bukan karena apa yang telah kita bisa capai di hadapan Tuhan. Tetapi karena Allah memberikan anugerahnya, kemurahannya untuk kita. Sehingga kita yang percaya hari ini tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa dia lahir? Karena dia mencintai kita. Dia mengasihi kita. Ketika kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang mempedulikan kita. Ingat ada Yesus yang mempedulikan kita. Ingat ada Yesus yang mencintai kita. Kalau hari ini kita datang dengan hati yang terluka. Kita mungkin iseng aja datang ke sini. Mungkin kita duduk di sebelah mana, ada di ujung sana. Tetapi ingat Tuhan bisa menemukan kamu di kolong jembatan manapun. Karena kasih-Nya datang untuk menjangkau kita. Thank you Jim, silakan duduk. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam anugerah dan kemurahan-Nya. Karena dia telah membuktikan cintanya. Jadi hari ini kita nggak perlu mencari bukti lagi. Kita nggak perlu ragu lagi. Apakah Yesus mengasihi aku? Apakah Allah mencintai aku? Dia sudah lahir dan bahkan dia sudah mati. Dia bangkit dan dia naik ke surga. Nanti dia akan datang kembali buat kita. Itu bukti kasih dan cintanya. Dan salah satu hal yang membuat kita bisa percaya bahwa dia adalah Mesias atau Juru Selamat. Kalau kita belajar akan hal ini. Seorang teolog bernama Alfred Edersheim, dia membuat studi klasik tentang nubuatan-nubuatan Mesias yang digenapi oleh pribadi satu orang yang bernama Yesus Kristus. Alfred Edersheim sudah meneliti dari perjanjian lama, dia menemukan ada 456 nubuat yang digenapi oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Kalau nama kita ada di Alkitab dan kita menggenapkan satu nubuat saja itu sudah luar biasa. Tapi kalau 456 nubuat itu mustahil. Dan ada teolog lain yang berkata kalau seandainya nih, ini ahli matematika, science probability. Teman-teman yang belajar matematika dan belajar science atau statistik, maka kalian akan mengerti hal ini. Dan dia membuat perhitungan statistik. Kalau seandainya Yesus itu menggenapi 8 nubuat saja di Alkitab, maka perbandingan kemungkinannya adalah 1:10 pangkat 17. Yang matematikanya nilainya 100 angkat tangan. 1:10 pangkat 17 itu bacanya apa? Teriak aja langsung dari sana. Ada yang tahu? 1:10 pangkat 17 itu bacanya apa? 10 kuadriliun kalau saya nggak salah. Silakan coba buka Google atau ChatGPT. Soalnya tadi di belakang aku habis buka. 8 nubuat dan itu hampir mustahil. Kemudian dia tingkatkan lagi kalau seandainya dia menggenapi 48 nubuat, maka perbandingan kemungkinan keberhasilannya adalah 1:10 pangkat 157. Tolong yang matematikanya dapat 100 bisa angkat tangan. Ini bacanya apa? 10 pangkat 157 berarti nolnya ada 157. Itu seperti kalau kita naik helikopter dan kemudian kita ada di atas kota Jakarta dan kita tumpuki kota Jakarta itu setinggi 1 meter sampai 1,5 meter. Lalu kita punya satu koin yang kita kasih tanda, kasih spidol. Misalnya kita kasih nama kita atau tanda tangan kita. Kemudian kita lempar koin itu. Lalu kita suruh orang cari di seluruh luas kota Jakarta, koin setinggi 1 meter, maka itulah 1:10 pangkat 157. Ingat itu baru 48 nubuat. Tapi tadi kita baca bahwa ditemukan 456 nubuat
yang diucapkan atau dinubuatkan jauh sebelum Yesus lahir oleh para nabi di Alkitab Perjanjian Lama dan digenapi oleh satu orang. Maka Yesus yang kita sembah itu adalah Mesias. Dia benar-benar adalah juru selamat yang direncanakan oleh Allah Bapa untuk datang ke dunia ini untuk menebus kita semua, untuk lahir bagi kita, dan dia mati bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan kenapa dia datang? Karena kita dikasihi. Lukas 1 ayat 28 ketika ada malaikat datang kepada Maria, dia sedang bertunangan dengan Yusuf. Dan waktu itu dia dijumpai ada pesan Allah kepada dirinya. Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ketika malaikat itu datang, dia berkata bahwa salam engkau, hai engkau yang dikaruniai, highly favor. Kamu sangat dikasihi, kamu sangat mendapat kasih karunia, kamu dikaruniai, kamu mendapat kemurahan. Dan ayat berikutnya berkata, jangan takut. Kalau ada kemurahan Tuhan dalam hidup kita, hal pertama yang dia katakan buat kita adalah don't be afraid. Jangan takut. Apa yang kita takutkan dalam hidup kita hari ini? Apa yang kita takutkan? Gak dapat sekolah, gak bisa kuliah, nanti gak bisa kerja, nanti gak dapat pacar, gak ada yang mau sama aku. Apa yang kita khawatirkan? Besok makan apa? Besok keluargaku gimana? Besok aku nikah gimana? Itu yang kita khawatirkan. Selalu ada ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Kalau aku sakit gimana? Nanti kalau aku asam lambung gimana? Nanti kalau aku begini gimana? Selalu ada ketakutan. Tapi kalau kita dikasihi oleh Allah, kita dikaruniai oleh Dia. Maria mengandung dari Roh Kudus. Dia mengandung Yesus di dalam rahimnya. Kalau ada Yesus dalam diri kita, maka kita menjadi orang yang dikaruniai. Dan ayat ini berasal dari kata yang sama, bukan hanya ditujukan untuk Maria, tetapi juga untuk kita orang percaya. Di Efesus 1 ayat yang ke-6 dituliskan begini, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya, kata yang sama tadi, kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya, dari kata karitu. Kata karitu hanya dipakai 2 kali di dalam perjanjian baru, tadi Lukas 1 ayat 28 dan Efesus 1 ayat yang ke-6. Dan ayat ini bicara tentang gereja, buat kita semua. Jadi ketika pesan Allah datang ke Maria, hai Maria, engkau dikasihi, engkau dikaruniai. Dan favor atau kemurahan itu bukan hanya untuk Maria, tapi juga buat kita. Kalau kita ada di dalam Dia. Siapa Dia? Yesus Kristus. Siapa Yesus? Yang dikasihi oleh Bapa. Yesus itu anak tunggal Allah Bapa yang dikasihi oleh Bapa di surga. Oleh Bapaknya. Dia pribadi yang dikasihi. Dan ketika kita di dalam Dia yang dikasihinya, kita juga mendapatkan kemurahan itu. Tangannya selalu terulur buat kita. Itu gambar apa? Anggap aja tangan. Katanya tadi yang buat itu gambar tangan kok. Ya udah. Lihatlah dengan iman bahwa itu tangan Allah yang menggandeng kita. Harus dengan iman ya, by faith. Ya, kamu lihat itu tangan yang menggenggam tangan kita. Seringkali tangan kita terlambat untuk menggapai tangan Allah. Tapi tangan Allah tidak pernah terlambat untuk menggapai tangan kita. Dan itulah kasih karunia-Nya. Sehingga apa yang dikaruniakan oleh Allah bisa kita terima hari ini. Dan sekarang kita bisa hidup dengan percaya dan mendasarkan hidup kita kepada kemurahan Allah. Based on His favor for us. Apa yang membuat kita gagal tadi seperti kalau kita kayak naik ke anak tangga ini. Bahwa kita itu merasa bisa. Kita itu merasa pandai, kita itu merasa mampu. Kita coba naik untuk memperkenan Allah. Tetapi tanpa kemurahan Allah buat hidup kita, kita tidak pernah sanggup untuk bisa mencapai perkenanannya. Dan akhirnya kita jatuh dan gagal.
Dan berita Natal itu adalah tentang Allah yang datang mencari kita. Dan sekarang bagian kita adalah memberi diri untuk dicintai oleh Dia. Maka hal terbesar yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengizinkan Tuhan mencintai kita. Terus mencintai Tuhannya kapan kok? Selalu otak kita berkata gitu, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku kerjakan? Coba sebutkan apa yang bisa kamu kerjakan. Apa yang bisa membuat hidupmu, pekerjaanmu, perbuatanmu itu bisa menyenangkan Tuhan. Sebutkan apa? Di luar Kristus. Kita berkata kebaikan kita seperti kain kotor, najis tahu. Kebaikan kita. Karena kita pada dasarnya adalah manusia berdosa. Kalau identitas kita adalah manusia berdosa sampai kapanpun apa yang keluar dari hidup kita adalah dosa. Sekalipun kita merasa bahwa aku orang yang baik loh. Aku gak pernah salah loh. Aku gak pernah nyontek loh. Tapi di luar Kristus semua kita disebut sinner, orang berdosa. Karena apa yang kita warisi dari nenek moyang kita. Adam dan Hawa. Kita warisi dalam darah kita. Dari DNA orang tua kita. Itu adalah dosa Adam. Sehingga semua kita yang lahir ini tanpa ditebus oleh Yesus, kita semua adalah manusia berdosa. Sehingga tidak ada cara lain. Hanya melalui Yesus Kristus itulah Dia ingin memberikan kita kemurahannya, kebaikannya. Bahkan sebelum kita bisa berbuat baik kepada Dia, sebelum kita bisa melayani, jauh sebelum kita bisa memberikan persembahan, jauh sebelum kita merasa bahwa kita bisa menyenangkan hati Allah, Alkitab menulis gini, Dia telah mati bagi kita, orang berdosa. Sehingga hanya ada satu jalan, memberikan diri kita untuk menerima anugerah dan kemurahannya. Maka dosa terbesar itu bukan perzinahan. Gereja sesat ini. Maka gereja terbesar itu bukan judi online. Ada yang masih main gak? Kok gak ngajak-ngajak? Dosa terbesar itu adalah self-righteousness. Self-righteous. Maka kelompok orang yang gak bisa ditebus oleh Tuhan. Ada dua kelompok besar di dunia ini. Orang yang mau percaya dan orang yang gak mau percaya. Dan kelompok orang yang selalu ditentang sama Yesus ketika Dia dalam pelayanannya adalah kelompok ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka orang-orang agama. Mereka baca Alkitab loh. Mereka ada di bait Allah loh. Tapi mereka punya self-righteous. Mereka gak bisa menerima kebenarannya Kristus dalam hidup mereka. Mereka merasa bahwa hidupnya itu baik. Aku orang yang baik. Aku adalah orang yang sering pelayanan. Aku adalah orang yang sering pelayanan di gereja. Aku adalah orang yang sering memberi perpuluhan. Aku adalah orang yang sering berpuasa. Kalau kamu siapa? Sana deh. Kelompok orang dengan dosa terbesar adalah orang yang tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah orang berdosa. Dan sebaliknya justru kenapa orang-orang berdosa itu bisa menerima kemurahan Allah. Karena mereka tahu bahwa mereka adalah orang berdosa. Gak peduli dia pezina, dia PSK, dia punya dosa perzinahan. Semua diampuni selama mereka datang kepada Yesus. Tidak ada dosa yang lebih besar yang tidak bisa diampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Dan tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh darah Yesus. Semua bisa asal orang itu mau merendahkan dirinya untuk mengaku aku orang berdosa, aku butuh juru selamat. Maka Yesus akan datang menyelamatkan dia. Dan korbannya di atas kayu salib akan menyelamatkan dia. Maka ada satu cara yang termudah yang juga menjadi hal yang tersulit. Sebetulnya kekristenan is simple tapi kita buat jadi rumit sendiri oleh otak kita. Bahwa keselamatan akan menjadi sederhana bagi orang-orang yang sederhana. Tapi akan menjadi rumit bagi orang-orang yang menganggap itu rumit. Yang percaya dicintai Tuhan akan mengalami kemurahan Tuhan. The more you believe, the more you experience it. The more you believe, the more you receive it. Karena keselamatan Dia berikan oleh anugerahnya. By faith.
Kita terima melalui iman kita. Kita berkata, apa iya cuma percaya? Apa iya cuma percaya? Kalau percaya itu mudah, saya mau tanya, question. Yang ahli statistika boleh angkat tangan lagi. Kalau percaya itu mudah, kenapa tidak semua orang percaya? Kalau kita bilang, oh apakah dengan hanya percaya? Kalau percaya itu mudah, kenapa nggak semua orang percaya? Dan justru kita merasa seperti anak tangga tadi, aku bisa ini loh, aku bisa mencapai ini loh, aku bisa ini loh. Kalau korban Kristus perlu tambahan oleh perbuatan kita, berarti korban Kristus itu tidak sempurna, unfinished. Tapi ketika di atas kayu salib dia berkata gini, it is finished, selesai, sempurna, menebus setiap dosa umat manusia. Ketika hewan dipersembahkan di perjanjian lama, darah hewan tidak pernah bisa menghapus dosa kita. Tidak bisa menghapus dosa manusia, hanya mengcover sementara. Sampai Yesus datang. Hanya Yesus yang bisa menghapus dosa kita. Karena dia satu-satunya manusia yang tidak berdosa, tapi dijadikan berdosa, korban dosa bagi kita. Supaya kita yang percaya, kita dibenarkan oleh Allah. Maka sebetulnya, kekristenan itu dimulai ketika kita membuka hati kita mengakui bahwa Tuhan, aku itu orang berdosa. I cannot live without you. I cannot live without you. Yang lagi jatuh cinta kan seringnya bilang gitu kan. I cannot live without you. Coba lihat pacarnya yang datang sama pacarnya. Sayang, I cannot live without you. Aku gak bisa hidup tuh tanpa kamu. Alah gombal. Nah kemarin kamu sama siapa? Aku gak bisa hidup tanpa kamu. I cannot live without you. Dan faktanya kita gak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita merasa bahwa kita manusia yang hebat. Manusia sedang mencoba untuk manusia-manusia yang akan menjadi Tuhan. Manusia mencoba menjadi Tuhan bagi dirinya. Melawan kematian, kita menjadi manusia yang abadi. Maka sekarang lagi eranya biotech yang terus dikembangkan ya, investasi besar-besaran. Supaya manusia itu melawan kematian, penyakit-penyakit. Manusia akan menyelesaikan semua masalah. Dan kalau zaman dulu orang-orang itu mati karena bencana, karena virus. Hari ini orang lebih banyak mati karena obesitas dan diabetes. Tahu nggak teman-teman? Bukan karena bencana emang besar sih, tapi kalau di total orang yang mati di zaman modern itu lebih banyak karena makan terus. Bilang sama teman-teman kanan kirimu, jangan makan terus. Diabetes kamu, banyak yang sakit ginjal tuh yang masih muda-muda, banyak yang asam lambung juga kan. Ngopi terus, Gajah Mada itu buka lagi tuh kafe itu. Semua ngopi semua, gak ada yang salah sih, gak apa-apa. Ngopi sambil memberitakan Injil. Amin. Yang percaya dicintai Tuhan akan mengalami kemurahan Tuhan. Maka hari ini saya ingin mengajarkan sebuah hal yang praktikal buat teman-teman semua. Setiap pagi kita bangun tidur, berdoalah begini. Tuhan, aku percaya di dalam Yesus Kristus aku menerima kemurahan-Mu. I believe it, aku percaya. Karena firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab, aku percaya. Di dalam Yesus Kristus aku menerima kemurahan Allah. Favor of God in me. Favor of God in me. Dan setiap kali kita berjalan ini adalah favor ground. Kita berjalan di atas dasar penebusan Kristus, itu kemurahan Allah. Sekarang kita hidup bukan mendasarkan diri kita atas performa kita saja. Tapi based on His favor. Mau pilih mana? Mau mengandalkan kekuatanmu atau mengandalkan Tuhan? Kalau saya pilih based on His favor. Depend on favor of God. Mengandalkan kemurahan Tuhan karena Dia Allah yang murah hati. Kalau kita mengandalkan performa kita, kadang kita gagal, kadang kita salah, kadang kita emosi. Naik motor di jalan aja diselip kita marah. Woi, geger apa piye? Itu emosi kita loh, amarah kita itu bisa meledak. Dan setelah menerima kemurahannya, justru kemurahan Allah itu yang mengubah kita. Sama seperti perempuan berzina, Yesus tanya gini, mana yang lemparin kamu batu? Enggak ada. Aku juga tidak. Go and sin no more. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Apa yang memampukan wanita itu tidak berzina lagi?
penerimaan Yesus, penerimaan Allah buat dirinya. Favor of God dalam dirinya. Sehingga dia tahu aku ini orang berdosa, dosaku banyak. Tapi aku sudah diampuni. Sekarang aku mau hidup dalam cinta buat Allahku yang telah mencintai aku. Dan setelah kita menerima kasih dan cintanya, itulah cintanya Tuhan itu akan mengubah kita. Kalau setiap hari kita dipenuhi oleh cintanya Allah, maka nggak mungkin kita nggak bisa untuk tidak mencintai orang lain. Oke, kadang kita sakit hati bisa, kita terluka bisa, oleh omongan orang-orang di sekitar kita, oleh omongan papa mama kita, ya kan? Gue dodolan es teh ya, bisa ra es teh? Ya didol kono. Saya mau ngomong kok gak enak. Oleh omongan orang di sekitar kita. Oke, manusiawi, tapi kita tidak bisa tinggal dalam luka itu. Karena cintanya Allah selalu memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Kalau kita penuh oleh kasihnya Tuhan, kasihnya itu gak mungkin gak bisa untuk tidak mengalir dari hidup kita. Itu gak usah lagi dipaksa-paksa, itu just flowing. Just flowing from our heart. Mengalir dari hati kita, from the inside out, itulah kekristenan. Bukan lagi diatur. Memang masih perlu kita mentaati aturan, tentu saja. Kita harus memberikan contoh yang baik. Aturan negara, aturan sekolah, aturan keluarga, kita harus mentaati semuanya. Untuk menjadi teladan yang baik. Tapi apa yang sejatinya mengubah kita adalah favor of God. Dan oleh favor itu kita akan bisa stand out in the crowd. Yang membuat kita bisa stand out itu bukan cuma kepandaian kita. Oh, aku pinter matematika kok, aku jago matematika, aku bisa menghitung matematika dengan very fast. Aku juara olimpiade, aku juara matematika, aku juara menaklukkan hati wanita kok. Tapi apa yang bisa membuat kita stand out seperti kehidupan Yusuf? Yusuf di Mesir. Dari orang buangan, dia dibuang, dia mau dibunuh. Dan kemudian dia ada di rumah Potifar. Dan apa yang dikerjakannya itu menjadi berhasil karena dia disertai Tuhan. Favor of God raise him up. Dari tempat yang paling bawah dia naik ke atas. Listen, dengarkan ini baik-baik. Kalau teman-teman bergantung kepada kemurahan Allah, His favor will make you stand out in the crowd. Saya mau tanya teman-teman, yang cowok, cewek cantik banyak gak? Kok yang udah nikah nih yang jawab nih? Cewek cantik banyak gak? Tapi apa yang membuat dia berbeda? Apa yang membuat hidup kita berbeda? Orang pinter banyak gak? Apa yang membuat hidupmu berbeda? Favor of God. Sama seperti Ratu Esther. Ada kontes kecantikan tuh. Dari 127 provinsi. Semoga saya gak salah. Pendeta juga manusia. 127 provinsi. Ratusan atau bahkan ribuan cewek-cewek itu gak mungkin yang emak-emak yang udah keriput. Semua skincare. Semua yang the best. Semua yang kulitnya mulus. Semua yang cantik. Karena hanya satu yang akan dipilih untuk menjadi ratu, untuk menggantikan Ratu Wasti. Dan ada satu wanita dari semua itu tadi. Mereka dirawat 12 bulan, bayangin. 6 bulan dengan minyak wangi, tambahin 6 bulan lagi. Dirawat dengan khusus. Itu gak boleh ada bolotnya di sini, bos. Mau ketemu raja. Bau asem gak ada, semua wangi. Bahkan keringatnya itu bau wangi karena direndam oleh wangi-wangian. Itu baru jalan aja, pernah bau nggak, cium nggak kalau ada cewek atau cowok ya, misalnya teman-temanmu itu kalau pakai parfum, gitu. Lagi naik motor, wih baunya siapa nih? Minyaknya apa bos? Itu wangi, dia dirawat semua. Dan saya mau tanya, dari kontes kecantikan itu, semua cantik nggak? Apa yang membuat Esther berbeda? Alkitab menulis gini, dia mendapatkan kasih dan sayang oleh orang-orang di sekelilingnya dan oleh raja. Favor of God yang membuat Esther itu stand out di antara ribuan wanita cantik semua. Dan kemudian ada satu favor of God.
Kalau Esther mengandalkan kecantikannya, aku tak dandan sih ya. Aku tak dandan sih ya. Aku harus pakai minyak wangi ini ya. Kalau nggak pernah ngalir dari dalam dirinya, ya kecantikan itu penting teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah minder kalau kamu merasa bahwa kamu kurang cantik, kamu kurang ganteng. Waktu ada favor of God dalam dirimu, orang itu bisa lihat, wow, shine, bersinar, stand out. Ada sesuatu yang beda dari hidupmu. Gurumu akan lihat ini anak beda nih. Emang aku